Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memberi salam pada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Mungkin ada mama atau papa yang menemani, atau ada adik atau kakak. Yuk kita memberi salam dengan sukacita. Dan kita juga mau memberi salam kepada Tuhan. Caranya kita akan memuji melalui pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, juga untuk berkat dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat yang berasal dari Engkau. Terima kasih juga Tuhan, karena kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, pimpin dan sertai kami agar kami boleh memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita sangat bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kita. Bahkan burung pipit yang terbang di luar sana juga dipelihara oleh Tuhan. Seperti lagu yang akan kita pujikan bersama-sama. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang begitu besar, Tuhan memelihara kita dan kita tidak perlu khawatir. Yuk kita pujikan dengan sukacita, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Tuhan mempunyai banyak cara untuk mengasihi kita. Seperti cerita yang akan kita dengarkan hari ini. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kemarin waktu Natal ada nggak ya dari adik-adik yang diberikan hadiah oleh orang tuanya, kakaknya, adiknya, saudaranya, atau kakek dan neneknya? Wah, pasti ada ya. Tapi apakah ada yang tidak diberikan hadiah? Pasti ada juga ya. Walaupun begitu, lantas apakah hadiah itu bentuk kasih sayang dari mereka yang memberikan kepada kita? Apakah kasih sayang itu tidak dapat diberikan melalui cara yang lainnya selain memberikan hadiah? Tentu banyak ya adik-adik cara yang dapat diberikan untuk menunjukkan rasa kasih sayang itu kepada kita ya adik-adik. Sama seperti cerita hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang terbaring sakit di sebelah kolam Bethesda. Suatu hari, Yesus pergi ke kolam Bethesda adik-adik di Yerusalem. Kolam ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang sakit yang ingin mencari kesembuhan. Orang-orang sakit itu seperti orang buta, orang lumpuh, dan penyakit lainnya. Lalu, ngapain ya adik-adik mereka berbaring di sana? Ya tentu mereka mencari kesembuhan adik-adik. Dengan cara mereka percaya bahwa akan ada malaikat yang turun ke kolam itu dan masuk ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air kolam itu, sehingga siapapun yang masuk saat air itu terguncang, mereka akan sembuh. Kepercayaan itu yang dipercayai juga oleh orang-orang sakit yang berada di sekeliling kolam Bethesda. Pada saat itu, Yesus melihat seorang yang sakit lumpuh adik-adik sudah selama 38 tahun. Yesus bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu mau sembuh?" Tentu orang lumpuh itu ingin sembuh lah adik-adik. Masa tidak ingin sembuh sih? Tapi karena dia lumpuh dan tidak ada orang yang mau menolong dia untuk bangkit dan masuk ke kolam itu saat air terguncang, dia nggak sembuh adik-adik karena nggak ada yang mau bantu untuk masuk ke kolam itu. Jadinya dia tidak mendapat kesembuhan adik-adik. Orang lumpuh itu selalu keduluan dengan orang sakit lainnya yang berada di sekeliling kolam itu, yang sama juga mencari kesembuhan ketika air berguncang. Itulah juga yang menjadi jawaban orang yang sakit lumpuh itu kepada Yesus adik-adik. Tapi jawaban Yesus tidak terduga adik-adik. Yesus menyuruh orang lumpuh itu untuk bangun dan berjalan. Hah? Kok bisa sih? Kan dia lumpuh. Kok suruh berjalan sih? Bangun aja susah apalagi berjalan.
Itulah ajaibnya adik-adik, cara yang tidak terduga dari Yesus, yang Yesus pakai untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, sehingga dia dapat berjalan. Terkadang kita berpikir bahwa kesulitan yang kita alami hanya dapat diselesaikan dengan satu cara. Sama seperti orang yang lumpuh tadi, di mana dia berpikir bahwa aku dapat sembuh ketika aku bisa masuk ke kolam Bethesda dalam kondisi air itu sedang bergoncang. Padahal ketika kita menyadari banyak cara loh adik-adik yang Yesus dapat lakukan untuk menolong kita untuk menyelesaikan kesulitan itu. Jika adik-adik mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu atau menentukan sesuatu, mintalah kepada Tuhan, mintalah pertolongan melalui doa yang adik-adik panjatkan. Mintalah pertolongan Tuhan dalam doa yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan cara adik-adik ya. Karena mungkin saja cara yang Tuhan lakukan, yang Tuhan pakai berbeda dengan cara yang adik-adik bayangkan, adik-adik inginkan, atau adik-adik pikirkan. Dan mungkin saja cara Tuhan itu jauh lebih baik, lebih unik, dan tidak terduga dari cara kita ya adik-adik. Biarkan saja cara Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan hati kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah kepadamu, menyerahkan semua kesulitan yang kami alami. Biarlah Engkau menolong kami melalui cara-Mu yang begitu banyak itu ya Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami, membimbing kami dalam menghadapi kesulitan itu. Biarlah cara-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk menyelesaikan dan untuk membantu kami menyelesaikan kesulitan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memang mempunyai banyak cara yang luar biasa untuk mengasihi kita. Seperti pujian yang akan kita pujikan, yaitu Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, 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 amin. Halo adik-adik, untuk aktivitas kali ini kita memerlukan beberapa bahan. Pertama, kita perlu selembar kertas seperti ini yang berwarna, lalu kertas yang lain yang berwarna putih. Kita juga perlu pewarna, adik-adik bisa menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau apa saja. Kita juga membutuhkan alat tulis, bisa dengan pensil atau spidol hitam. Adik-adik juga boleh menggunakan penghapus, jangka, gunting, dan juga penggaris. Nah, kira-kira kita mau bikin apa sih? Kita mau membuat orang lumpuh yang bisa berjalan karena ditolong oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama, kita akan membuat polanya terlebih dahulu. Adik-adik bisa menggambar seperti ini. Untuk adik-adik kelas kecil boleh dibantu mama atau papa ya.
Pertama kita perlu 1 buah lingkaran untuk kepalanya, lalu satu buah persegi panjang seperti ini untuk bagian badan. Kita juga perlu persegi panjang yang kecil 2 buah untuk tangannya, dan trapesium yang bentuknya seperti ini untuk bagian kakinya. Nah, kalau adik-adik sudah selesai membuat pola seperti ini, adik-adik boleh mulai menggambar. Menggambar apa? Kita mulai dari menggambar wajahnya terlebih dahulu. Kita mau gambar wajah sukacita karena dia sudah mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Rambutnya boleh sesuai keinginan adik-adik ya. Boleh keriting, boleh lurus, terserah adik-adik. Seperti ini. Lalu adik-adik boleh mulai mewarnai bagian-bagian dari tubuhnya. Sesudah semua bagian selesai digambar atau diwarnai, tiba waktunya untuk menggunting. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menggunting sendiri, boleh ya minta tolong pada mama, papa, eyang, mbak, atau pada kakak. Setelah semua bagian terpotong, untuk bagian kakinya kita perlu lipat jadi 2 seperti ini. Lalu kita gunting seperti ini. Nah, kakinya sudah jadi. Lalu kita akan lipat. Lipatnya seperti ini adik-adik. Di kedua bagian kakinya. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kita untuk menempel. Dengan menggunakan lem, kita mulai tempel bagian-bagian dari orangnya. Kita mulai dari kepalanya terlebih dahulu, lalu kita tempel badannya seperti ini. Kita tempel tangannya. Kita beri lemnya di ujung saja ya. Yeay, orangnya bersukacita. Dan kita tempel bagian kakinya. Tadang! Orang lumpuh yang tadinya tidak bisa berjalan, setelah mendapat pertolongan Tuhan Yesus, wah, dia bisa berjalan kembali. Nah, gambarnya sudah jadi deh. Untuk adik-adik yang kelas besar, kita akan tambahkan ayat hafalan di bagian bawahnya. Ayat hafalannya dari mana? Ayat hafalannya terambil dari Ayub 5 ayat 9. Ayub 5 ayat 9. Apa bunyinya? Bunyinya adalah ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tak terduga serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya.
sudah selesai deh. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa ya, kalau sudah selesai, share di grup kelas WA masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Seperti biasa, persembahannya bisa dititip ke papa atau mama ya. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.